Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sami Faiz Ridwan dengan NIM 12012002557 dengan dari TI 4405. Jadi saya mendapat tugas untuk UTS Kimia Dasar 2 yaitu menjelaskan satu sub ClO2 pada semester 2 yang telah kami pelajari ini. Sebelumnya kita perkenalan dulu dengan senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang terdiri atas karbon C dan H. Berdasarkan rantainya, senyawa hidrokarbon terdiri dari rantai alifatik dan rantai aromatik. Nah, senyawa hidrokarbon yang memiliki delokalisasi ikatan C merupakan rantai aromatik. Nah, bagaimana sih yang ikatan delokalisasi itu? Contoh simpelnya ada pada benzena. Nah, benzena ini dia memiliki ikatan rangkap yang berselang-seling dengan ikatan tunggal. Dan dia itu memiliki perpindahan lokasi pada setiap momennya, sehingga kita sebut dengan delokalisasi. Nah, sementara itu senyawa hidrokarbon yang tidak memiliki delokalisasi ikatan C ini merupakan rantai alifatik. Itu contohnya pada rantai lurus biasa gitu, kayak CH4 ini atau CH2, C2H8 dan seterusnya yang bukan merupakan jenis senyawa benzena gitu. Senyawa hidrokarbon ini terdiri dari alkana, alkena, alkena, dan sitoalkana. Nah, untuk klasifikasi senyawa yang pertama alkana merupakan senyawa hidrokarbon yang ikatan antar rantai karbonnya adalah ikatan tunggal. Rumusnya adalah CnH2n+2. Ia adalah senyawa jenuh karena tidak memiliki ikatan merangkap untuk bisa ditambahkan hidrogen. Nah, contoh senyawa alkana bisa dilihat pada rantai berikut. Namanya tergantung dari banyak atom C yang ada, misalnya 3 propana, 6 heksana, 8 oktana, dan seterusnya. Ini adalah contohnya. Contohnya ada 2 atom C berikatan tunggal, dari 4 tangan C yang tersedia, 1 terpakai, 3-nya lagi untuk mengikat atom H yang lainnya. Ini ada 2 atom C, jadi namanya adalah etana. Lalu yang kedua alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon yang ikatan rantai karbon antara karbonnya itu adalah ikatan ganda ya. Kalau tadi alkena adalah ikatan tunggal, alkena ganda, dan dia adalah senyawa tak jenuh. Kenapa? Karena dia ikatan ganda, dia bisa menambahkan atom hidrogen dengan cara adisi. Nah, alkena ini memiliki rumus CnH2n. Contohnya ada sebagai berikut. Nah, ini ada 2 atom C, 4 tangannya, 2 untuk saling mengikat atom C, 2-nya lagi untuk mengikat atom H. Nah, pada Athena ini bisa kita lakukan reaksi adisi, yaitu dengan cara menambahkan senyawa H2. Nah, sehingga ikatan menangkapnya ini bisa kita lepaskan satu, dan dia menambahkan atom H pada tangan atom C yang bebas. Dia menjadi menjadi alkane yang tadi sudah disebutkan. Jadi karena sudah ditambahkan atom H, dia menjadi CH3. Karena 2 ditambahkan 1 lagi H-nya. Nah, alkena sama kayak alkena, dia adalah ikatan merangkap, tapi dia ikatan merangkap 3. Senyawa tadi juga karena dia bisa ditambahkan hidrogen. Rumusnya itu CnH2n-2. Sama kayak alkena, dia bisa diadisikan. Jadi kalau misalnya alkena ini kita lakukan reaksi adisi, kita tambahkan H2, akan lepas satu ikatannya ini untuk bisa dimasukkan atom hidrogen ini, dia akan menjadi etena ini. Nah, lalu ada sikoalkana. Sikoalkana itu adalah alkana yang atom karbonnya bergabung dalam cincin. Yang paling simpel dari sikoalkana ini adalah propana. Jadi ada 3 atom C, itu saling mengikat membentuk cincin. Sehingga 2 tangannya untuk mengikat atom C, 2-nya lagi untuk mengikat atom H. Jadi rumusnya CnH2n. Kemudian ada sikobutana, sikopentana, dan seterusnya. Dia berbeda ya dengan
senyawa aromatik tadi, senyawa aromatik. Kalau senyawa aromatik dia terdapat ikatan menangkap dua berselang-seling. Kalau sikloalkana hanya ikatan tunggal. Untuk tanda namanya, pertama kita mulai dengan alkana. Penomoran dimulai dengan memilih rantai yang paling panjang, sudah dipilih ini, dan dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Karena cabang terdapat pada nomor 4, kiri kanan sama gitu ya. Jadi bisa penomorannya dari kiri atau kanan, sama saja. Nah, untuk yang kedua, rantai cabang diberi nama sebagai alkil, sesuai dengan jumlah atom karbon yang terikat. Jadi ini kan metana, karena dia cabang, kita jadinya namanya alkil, di metil. Nah, karena itu dia ada di yang keempat juga, jadi kita beri nama 4-metil heptana. Heptana ini dari 7 banyak atom C yang pada rantai utama. Nah, jika terdapat lebih dari satu rantai cabang yang sama, bisa diberi awalan di tri, tetra, dan seterusnya. Misalnya nih, ada 2 metil, ada 2 cabang pada rantai heksana ini. Nah, karena ada 2 yaitu pada atom C dan C yang kedua dan yang ketiga, maka namanya menjadi 3 dimetil heksana karena ada 2 metil, ada 2 cabang. Nah, untuk yang kedua ini dia mempunyai 2 cabang juga, tapi keduanya ada pada atom C yang ketiga, sehingga namanya 3 dimetil heksana. Nah, penamaan cabang yang mengikat unsur lain yang menggantikan karbon diikutsertakan dalam nama dituliskan secara alfabetis. Jadi dia bukan atom C yang diikat. Misalnya di sini yang keempat ini dia mengikat atom Br. Nah, atom Br ini dia walaupun terdapat pada rantai C yang keempat, penamaannya didahulukan karena dia alfabetis B kan lebih duluan daripada M metil. Jadi namanya itu 4 bromo. 4 bromo dilanjut dengan 23 dimetil heksana, sama kayak ini. Begitu juga kalau misalnya kita tambahkan bromo juga di sini, sama ya kayak yang sebelah kirinya. Hanya saja kita tambahkan saja 4 bromo misalnya. Nah, untuk alkina sama kayak alkana, hanya saja dia akhirannya tuh ena, dan penomorannya itu ditentukan oleh posisi rantai ganda. Jadi rantai gandanya itu di mana posisi dia yang paling dekat, di sana kita mulai penomorannya, bukan dari cabang lagi. Nah, contohnya pada rantai kiri bawah ini ada 4 ya, butana berarti, tapi karena dia ada rangkap 2-nya, berarti butena. Nah, ikatan rangkapnya terdapat pada atom C yang pertama. Ini kan berarti penomorannya itu dari kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, dia terdapat pada atom C yang pertama, berarti namanya 1 butena. Sedangkan ini, yang kedua ini ada pada atom C yang kedua, sehingga namanya adalah 2 butena. Nah, untuk yang atas ini, dia misalnya kan ada cabangnya kan di C yang keempat. Setelah penomoran atau cabang ikatan rangkap ada pada atom C yang kedua, kita mulai penamanya dari cabang. Jadi 4 metil cis 2 heksana. Ini transnya, jadi dia tuh kayak beda strukturnya aja gitu. Jadi secara penamaan dia hampir-hampir sama. Itu alkuna sama kayak alkana dan alkena. Dan posisi rantai rangkapnya ini penomorannya itu sama kayak alkena, hanya saja dia rangkap 3. Misalnya kayak tadi kan dia 1 butena, di sini 1 butena, dan di sini 2 butena karena dia ikatannya rangkap 3. Cara lengkapnya bisa dituliskan cis atau trans jika ada senyawanya. Untuk contoh soalnya ada 2 bagian, yang satu memberikan nama pada rantai, yang kedua menggambarkan struktur. Bagian pertama nomor 1-nya kita tentukan rantai utamanya, itu yang di sini ya. Kemudian kita berikan penomoran. Nah, setelah dilakukan penomoran, bisa kita lihat di sini terdapat 6 atom C dan ada cabang pada atom C yang ketiga dan yang kelima, sehingga namanya 3 trimetil heksana karena ada 3 metil. Untuk yang kedua, di sini kita ambil
yang ini ya, tapi kita sederhanakan penampakannya biar lebih enak dilihat. Setelah dilakukan penomoran, cabang ada pada nomor C yang ketiga dan ikatan rangkap pada C yang kedua, sehingga namanya 3-metil 2-pentena. Nah, untuk yang ketiga, karena ikatan rangkapnya ada ketiga, berarti dia alkuna. Nah, kita tentukan rantai utamanya, terus kita lakukan penomoran, dapatlah kita cabang pada C yang kelima dan ikatan rangkap tiganya terdapat pada C yang kedua, sehingga namanya 5-metil 2-heptuna. Heptuna ini dari banyak atom C yang terdapat pada rantai utama. Lalu bagian yang kedua, untuk menggambarkan struktur yang pertama 3-metil 1-butena. Di sini dia butena, berarti dia ada 4 atom C, kita gambarkan 4. Nah, karena di sini ada 1, di sini berarti dia ikatan rangkapnya ada pada atom C yang pertama. Nah, setelah kita tempatkan ikatan rangkapnya, kita lihat cabangnya apa aja. Cabangnya itu ada 1, yaitu pada 3-metil, 3 dan dia adalah metil. Jadi pada atom C yang ketiga, kita tambahkan C1 lagi untuk cabangnya, metil, dan kita tambahkan H sesuai dengan sisa atom C, sisa tangan C yang tersisa. Yang kedua ini sama ya, cuman dia itu butena, jadi dia itu ikatan rangkapnya 2. Setelah kita tentukan rantai utamanya, kemudian kita tambahkan cabangnya, kita tambahkan atom H sesuai sisa tangan C yang tersisa. Di sini berbeda dengan butena, atom H-nya lebih banyak karena dia ikatan rangkap 2, jadi tangan C yang tersedia lebih banyak. Kesimpulannya, untuk perbedaan alkana, alkena, dan alkuna, rumusnya alkana adalah CnH2n plus 2, alkena CnH2n saja, dan alkuna adalah CnH2n min 2. Jadi semakin banyak ikatan rangkapnya, semakin sedikit atom hidrogennya yang ada. Untuk akhiran namanya, dia alkana adalah ana, alkena ena, dan alkuna adalah una. Untuk jenis senyawa, alkana adalah senyawa jenuh karena dia ikatan tunggal, sehingga tidak bisa ditambahkan atom hidrogen. Sedangkan alkena alkuna adalah senyawa tak jenuh karena memiliki ikatan rangkap. Sekian, terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.